Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan katsiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa membaca rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada channel Khairul Sukses ini kita akan memberi tema tausiah kita insyaallah dengan nasihat sang ibu. Nak, mengabdilah kepada umat sebagaimana kami mengabdi kepada kalian. Alhamdulillah, kalau kita lihat bagaimana pengabdian seorang ibu kepada anak-anaknya, Masya Allah. Dari mengandung selama 9 bulan 10 hari, sedangkan melahirkan antara hidup dan mati dia perjuangkan. Begitu juga membesarkan menyusuinya selama 20 tahun. Mohon maaf, selama 2 tahun. Selama 2 tahun, mohon maaf. Nah, ini sebuah perjuangan. Begitu juga kasih sayang dan cintanya sampai anaknya itu benar-benar meninggal dunia duluan atau seorang ibu itu yang meninggal dunia duluan. Nah, begitulah kita diajarkan, dinasihatkan seorang ibu. Bagi kita seorang laki-laki atau memiliki anak laki-laki, sampaikan nasihat kepada anak kita, wahai nak, mengabdilah kepada umat ini. Berdakwahlah. Gunakan ilmu yang Allah titipkan kepada engkau, sampaikan kepada umat ini, sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah sebuah motivasi, ini adalah sebuah motor penggerak bagi kita agar kita senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Berbuat baiklah semampu kita, sebisa kita. Sebagaimana seorang ibu berbuat baik kepada anak-anaknya dengan harapan anak itu tumbuh sehat jasmani dan rohani, besar, kuat dan berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa, negara kita Indonesia dan dunia ini insya Allah. Nah, begitu juga hendaknya kita sebagai seorang dai, sebagai seorang dakwah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita bahwasanya ketika para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas semuanya adalah berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah kalimat yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Ini adalah kalimat harus kita sampaikan, kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dan dunia ini insya Allah, sehingga benar-benar kita berusaha seluruh aktivitas, seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita berupa kesehatan, baik jasmani ataupun rohani, yaitu berupa keilmuan. Mari kita gunakan ilmu kita ini yang Allah titipkan sedikit ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencerdaskan umat kita insya Allah. Begitu juga hendaknya kita berusaha dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana dengan harta itu kita benar-benar abdikan hanya mencari ridho Allah, untuk mengharapkan wajah Allah kelak di akhirat insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk orang-orang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah insya Allah. Beban dakwah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia itu dibebankan kepada kita masing-masing. Di antara dalam hadisnya, kullukum ra'i wa kullukum mas'uli an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Ini dia. Jadi kita seorang ayah memimpin anak-anak kita, kita seorang suami memimpin istri-istri kita, kita seorang penguasa memimpin bawahan kita, kita seorang bos memimpin karyawan kita, kita seorang karyawan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita,
Kita seorang pribadi bertanggung jawab dengan kepribadian kita, dengan kondisi kita. Karena seluruh nikmat yang Allah berikan itu adalah titipan. Dan seluruh nikmat itu akan Allah pertanggungjawabkan. Allah akan tanya kelak di akhirat. Ilmu yang engkau peroleh dari mana dan untuk apa engkau gunakan. Harta yang engkau peroleh dari mana dan untuk apa engkau gunakan. Waktu luang, kesehatan jasmani dan rohani yang Allah titipkan, untuk apa engkau berikan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita taufik, hidayah dan petunjuknya, sehingga kita benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan setiap yang Allah amanahkan kepada kita, kita mampu berusaha untuk mengembannya semampu kita, untuk mengaplikasikannya, untuk mengamalkan yang Allah ridhoi. Allah mudahkan kita untuk mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk meninggalkan seluruh larangan Allah, baik dosa kecil, dosa menengah dan dosa besar. Dan Allah mudahkan kita juga beri taufik dan hidayah untuk senantiasa menambah kapasitas keilmuan kita, mencerdaskan otak kita dengan senantiasa mengikuti apapun yang diatur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan perbuatannya, perkataannya, apapun takrir, ketetapan-ketetapan yang telah beliau lakukan. Insya Allah. Nah, oleh karena itu, nak, mengabdilah engkau kepada umat sebagaimana kami mengabdi kepadamu. Ini adalah sebuah kata mutiara, sebuah nasihat seorang ibu kepada anaknya yang membuat renungan bagi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk merenunginya, memahaminya, dan Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikan, mengerjakan yang hendaknya. Karena perjuangan dakwah ini setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu diembankan kepada setiap pribadi kita. Kalau kita seorang guru, bagaimana kita memberi contoh tauladan yang baik kepada murid-murid kita? Kalau kita seorang yang berkedudukan di masyarakat, bagaimana benar-benar kedudukan yang Allah titipkan kepada kita ini, yang suatu saat kelak akan dicabut, itu sebaik mungkin kita gunakan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini. Karena dengan kebijakan ini mudah-mudahan dapat merubah sistem kehidupan kita, tatanan masyarakat kita, bangsa negara kita, dan dunia ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengaplikasikan, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Di dalam berlomba-lomba, berpacu-pacu di dalam mengerjakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan hidup selama di dunia. Hendaknya Allah beri kita nikmat di kubur kelak, dan insya Allah Allah kumpulkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang beriman kepada Allah, mencari ridho Allah di surganya kelak. Hendaknya amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah keinginan, cita-cita kita bersama, yakni untuk hidup bahagia, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan dunia ini. Untuk membuat kita benar-benar berkarya, berbuat, benar-benar bertindak, beraktivitas, beramal soleh, berbuat kebaikan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, insya Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sekalian yang mendengarkan channel kita ini, bahwasanya nasihat seorang ibu, nak, mengabdilah engkau kepada umat ini sebagaimana kami mengabdi kepadamu. Ini sebuah kata mutiara, sebuah nasihat yang benar-benar perlu direnungkan, perlu kita aplikasikan, perlu kita usahakan. Karena kehidupan kita di atas dunia ini pada hakikatnya Allah ciptakan adalah wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah.
Jadi tugas kita bangsa jin dan bangsa manusia itu adalah beribadah. Di dalam beribadah ini ada yang namanya beribadah maqdoh, yaitu yang wajib. Contohnya sholat 5 waktu, sudah tuh zakat bagi yang telah sampai nisabnya, naik haji bagi yang mampu baik secara fisik, psikis. Begitu juga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita sesama manusia. Bagaimana kita menjalin kebaikan. Habdu minallah, yakni menjaga aturan-aturan Allah, yakni mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larangkan. Begitu juga menjaga hubungan sesama manusia. Bagaimana saling berkasih sayang, saling mencintai hanya karena Allah. Jadi landaskan persahabatan kita, landaskan rasa kasih dan sayang dan cinta kita dikarenakan hanya mencari ridho Allah. Insya Allah ketika kita melandaskan seluruh persahabatan kita, kebaikan kita, amal-amal kita hanya mencari ridho Allah, itulah kebahagiaan yang insya Allah mudah-mudahan Allah kita petik kelak. Kita hidup bahagia selama di dunia ini. Allah beri kita nikmat di kubur kelak insya Allah, dan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi petuah seorang ibu tadi, nak mengabdilah kepada umat sebagaimana kami telah mengabdi kepadamu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita cerna, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, beri taufik, hidayah dan petunjuk bisa mengamalkan hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan alhamdulillah ya rabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.